Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Kita kali ini akan membahas mengenai salah satu dari 3 strategi yang kemarin kita sampaikan ya di kelompok ini evolusi marketing kemarin ya. Yang pertama adalah strategi ada 3, ada segmentasi dan targeting. Jadi kegiatan setelah pengenalan kebutuhan, riset mengenai konsumen di awal, maka kemudian tadi segmentasi, lalu yang berikutnya adalah targeting atau penentuan pasar sasaran. Jadi targeting adalah perusahaan melakukan pilihan atau seleksi terhadap segmen-segmen pasar dan memutuskan berapa banyak dan mana pasar yang akan dilayani. Ya, tadi pilihan sudah kita bagi pasar-pasar sedemikian rupa, kita kelompokkan. Ya, lalu kita memilih. Ada 5 pola seleksi pasar sasaran ini. Yang pertama adalah single segment concentration, kemudian selective specialization, product specialization, market specialization, dan full market coverage ya. Jadi yang pertama adalah single segment, berarti pasar tunggal ya. Gambarnya kita lihat ya, ini adalah jadi kita hanya menyediakan satu produk, P ini produk, kemudian M nya market, satu pasar. Jadi ya misalnya apa, pasar anak-anak, produknya hanya untuk anak-anak saja. Pasar remaja hanya untuk remaja saja ya produknya. Pasar ya ini ya. Jadi hanya satu produk ya, majalah remaja ya, atau minuman tapi untuk remaja saja misalnya ya. Fokus kita ya, atau meskipun misalnya minuman itu bisa dibeli oleh yang lain, tapi kita memang fokusnya hanya melayani ya, atau menjual makanan untuk di kalangan mahasiswa. Jadi kita mendekati di kampus ya, ini kampusnya adalah pasarnya pasar kampus. Di kampus kita membuka kafe atau membuka makanan yang harganya tentu saja murah meriah ya, karena kita hanya membidik untuk satu pasar ya. Kalau yang ini berbeda, beberapa kita pilih ya. Jadi produk untuk di pasar 1 B2, produk 3 untuk pasar yang berbeda ya, produk ketiga produk yang pertama untuk pasar ini beda-beda nih. Nah, produk ini bisa sama ya, sama tapi diberlakukan di beda-beda pasar, atau produk itu mungkin ada kemiripan juga bisa. Setelah diverifikasi, ini kayaknya saya kalau lempar ke pasar kedua berbeda, berarti saya harus mengemas dengan bentuk berbeda, atau bahkan memang benar-benar berbeda ya, benar-benar berbeda ini pasalnya, produknya berbeda-beda untuk masing-masing pasar. Kalau yang alternatif yang ketiga, spesialisasi produk, jadi produknya satu tetapi untuk beberapa pasar ya, semua pasar bisa tapi khusus lah, hanya khusus ini ya. Lalu yang keempat adalah ya, pasarnya satu ya, tapi produknya berbeda-beda ya. Ini misalnya pakaian ya, tapi bentuk anak-anak ya, oh ini nih, kalau untuk anak-anak, untuk remaja ya, ini berarti pakainya produknya produk pakaian fashion ya, tapi untuk berbagai macam pasar. Yang ketiga ini yang semua pasar dicakup ya, tidak membedakan tadi, yang tidak melakukan segmentasi. Oke. Nah, pasar tunggal ini biasanya untuk pemula ya, karena kita memang hanya melayani satu tunggal ya, dan persaingan luar biasa, apalagi kita modalnya terbatas, maka kita bisa memilih segmen tunggal atau segmen belum banyak digarap atau bahkan diabaikan oleh pesaing, bahkan mungkin jumlah konsumen dalam segmen itu banyak
Nggak apa-apa kalau kita kemudian memilih satu saja, itu akan lebih menjanjikan, ya, menjanjikan apa namanya, kemudahan, ya, menjanjikan kesuksesan daripada kemudian kita merebut banyak pasar, merebut banyak segmen. Ya. Gampangnya kita kemudian membuka usaha di Solo saja nih, ya, membuka pertokoan di Solo, nah, ya, satu produk hanya untuk satu lokasi, satu segmen. Ya. Ini yang berbeda-beda tadi ya, beda-beda. Lalu yang ketiga ini, ya, produknya sama tapi dijual kepada berbagai segmen pasar. Bisa aja misalnya kita membagi wilayah, ada Solo, ada Sukoharjo, ya. Pasarnya beda-beda kan, beda-beda. Tapi kita produknya sama nih, membuka warung makan apa misalnya, serba sambal atau apa misalnya, ya, sama jasa apa tapi dilempar ke beberapa pasar. Ya. Lalu, ya, kalau yang ini, ya, produknya berbeda-beda tapi untuk satu pasar ini. Ini contohnya nih ya, mulai dari kita hanya, ya, kebutuhan balita, dari pakaian, popok bayi, mainan, sepatu, tempat tidur. Nah, ini kan produknya beda-beda. Tapi adalah pasar anak-anak, pasar balita ini, pasar balita. Pasarnya hanya satu. Jadi perusahaan memilih untuk melakukan spesialisasi dalam satu kelompok konsumen, satu pasar, satu market, tapi produknya produk yang mereka butuhkan ini. Ya. Sedangkan yang seluruh pasar, ini ya. Tapi seluruh pasar ini ada dua alternatif, ya, yaitu undifferentiated marketing, jadi mengabaikan perbedaan segmen pasar dan hanya menawarkan satu macam penawaran produk atau program pemasaran. Jadi pokoknya saya nggak melihat atau pasar nggak dilakukan pembedaan gitu ya. Ya, atau melakukan pembedaan ini, ya, yang dilakukan hanya jadi segmennya sama semua kita layani, tetapi program pemasarannya berbeda-beda. Kayaknya Solo udah kita kuasai nih, kita nggak perlu melakukan kegiatan promosi misalnya, maka kita melakukan promosi hanya di Boyolali misalnya atau di Semarang gitu. Ya, jadi program pemasarannya yang berbeda, program pemasaran, tetapi produknya sama. Ya, ini. Oke. Ya, ini hanya sedikit overview mengenai targeting. Jadi mulai ada proses seleksi terhadap pasar, alternatif pasar yang akan disasar, yang akan dilayani oleh kita. Ya, apakah pasar tunggal atau spesialisasi produk atau spesialisasi pasar, ya, atau tidak ada perbedaan cakupan seluruh pasar, ya, tapi ada alternatifnya tadi, apakah programnya berbeda-beda atau tidak untuk produk yang sama, ya, atau tadi yang selektif, berarti di tempat ini akan berbeda di tempat yang lain, baik produknya maupun otomatis program pemasarannya juga berbeda, ya, berbeda-beda. Ya, itu mengenai mengenai targeting. Kita masuk di targeting, segmentasi sudah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.